betapa istiqomahnya ya tubuh kita mempertahankan aliran darah supaya konstan. Oke, sehingga alangkah mulianya kalau Bapak Ibu concern ataupun care terhadap otak yang posisinya di atas dengan banyak melakukan gerak dan membatasi duduk paling lama 1 jam. Oke, setelah itu silakan jalan-jalan sebentar. Di negara maju itu Bapak Ibu, komputer itu mati dalam tempo 1 jam. Setiap 1 jam mati, ya. Sehingga apapun pekerjaan belum selesai ya kita harus ganti posisi. Bahkan sekretaris itu tidak diberi kursi, ya, di atas treadmill ngetik. Subhanallah. Pak Haji. Ya. Ini Pak Pur ini belum dari tadi belum ada suaranya di sini. Mau dikunjungin ini. Oh iya ya. Perlu visitasi. Iya, dari sini nih. Belum ada suaranya, tapi Pak Pur tuh biasanya aktif banget. Tadi beliau sudah menyumbangkan lagu. Ya, Pak Pur ya. Jadi sekali lagi ini yang di tengah ya. Mohon maaf Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu hanya mengenal tekanan darah atas dan bawah. Tekanan atas berapa? Tekanan berapa? Padahal Bapak Ibu yang diminta otak itu adalah tekanan darah rata-rata. Oke? Dan itu pakai rumus Bapak Ibu. Rumusnya 1/3 tekanan darah atas ditambah 2/3 tekanan darah bawah. Itu tidak boleh kurang dari 55, tidak boleh lebih dari 150. Jadi selama ini Bapak Ibu hanya mencatat tekanan darah atasnya berapa ya? Bawah berapa ya? That's all. Belum selesai Bapak Ibu. Tekanan darahnya berapa Pak? Tekanan darah. Bawahnya 2/3. Jadi maaf Bapak Ibu, tekanan darah yang atas itu diberi label 1/3. Yang bawah 2/3. Itu tidak boleh kurang dari 55, tidak boleh lebih dari 150. Maksudnya yang berapa lama? Rata-ratanya jaraknya per hari. Itu anytime. Jangan sampai terjadi kelebihan. Itu terus pecah pembuluh darah otak. Kurang persis minimal 55. Tidak boleh melebihi 150. Kalau kurang dari 55 nanti darah otaknya menjadi pucat. Itu namanya stroke ischemia. Stroke tapi tidak ada pendarahan, sehingga sering dicek di apa ini tulang belakang, oh tidak ada darah yang membanjiri, tapi kok stroke. Mengapa di CT scan itu ada gelap ada terang, ya, jadi disitulah kita bisa melihat. Yang berikutnya Bapak Ibu. Dok, ya. Maksudnya tadi yang tekanan darah atas diberi ada rumusnya itu yang bawah ya. masuk apa itu ada 1/3 dan ya. 2/3 di bawah. Maksudnya berarti yang di bawah itu yang paling berpengaruh ya? Betul. Yang sangat menentukan ya. Mengapa nanti kalau Bapak ditulis tekanan darah yang atas 130 dikalikan 1/3, yang bawah 80 dikali 2/3 ditambah 2/3 kali. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sebetulnya saya tidak ingin membebani Bapak Ibu. Cuma kami minta respect dari Bapak Ibu. Betapa tubuh kita itu harus kita hargai. Kita kok sampai sekarang kok diberi kesehatan yang luar biasa. Berterima kasihlah kepada Yang Maha Mengatur. Pesan itu sebetulnya Pak yang ingin kami sampaikan. Sehingga kita ini jangan hanya melihat kekurangan. Saya kok farises ya. Minta maaf ya. Jadi Bapak Ibu, upaya tubuh untuk mempertahankan aliran darah ke otak stabil, itu yang harus kita respon dengan. Dok, berarti yang kalau ini memang penting sekali, berarti yang di lapangan itu kita bisa mesti tambah dengan yang ini berapa? Persis. Ini ya.
Persis. Berapa tekanan darah ratanya? Aman. Kan begitu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ilmu terus berkembang. Ya. Kita cenderung shortcut. Oh, tinggi, turunkan. Ini obatnya. Pingsan, Pak. Iya. Loh, saya kemarin pingsan dong. Ya, penurunannya terlalu kuat. Oke. Yang ke otak kurang dari 55. Ini masih lumayan loh, Pak. Kadarnya tinggi, kasih obat. Ya, silakan. Saya Pak Purwanto saking pundi panjenengan? Siapa? Tonggo dewi. Ya Jopundi. Masya Allah, pulang di Sleman. Tonggo. Dok, ya silakan. Kalau di usia makin sepuh itu kan tekanan darahnya mulai di atas 150 pernya. Tapi kalau sekarang saya ini kan dok selalu di 120, 110 pernya ya 70 dan 80 gitu dok. Apakah itu sudah dengan kondisi umur yang hampir pensiun ini apa masih normal dok? Sewu kepareng matur Pak Purwanto. Panjenengan mundut pirsa pagepokan kalian babagan tok. Ini minta maaf, ini beradu bahasa Jawa yang paling halus. Terus Pak Purwanto, tolong diperhatikan, kita ini adalah korban lagu Taman Kanak-Kanak. Naik ke puncakku. Orang kalau bertambah usianya tidak harus naik tekanan darahnya. Jadi sekali lagi, kalau Pak Pur kok sekarang 120, ya dipertahankan. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Ya, monggo. Ya. Bu Indria. Saya kan termasuk tekanan darah tinggi nih dokter ya. Berapa? Minum obat 150 biasa-biasa seperti gitu. Udah minum obat tadi 150. Nah kemarin MCU, Ya. saya memang harus selalu minum obat kata dokter kantor saya. Waktu MCU itu 110, saya juga terkejut. Ya. Kok tumben saya 110 gitu. Betul. Apa karena sebelum MCU saya minum kelapa muda atau apa kayak gitu. Nah maksud saya seperti itu. Misalnya saya tetap bertahan di 110 tanpa obat, itu bisa nggak? Apakah tadi memicu? Apakah jadi cuma minum obat Ya. terus begitu? Pertanyaan Ibu bagus sekali. Ya, cuma ada yang harus diperbaiki Ibu. Ibu ketika diberi tekanan darah normal kok malah heran. Loh, Ya, biasanya saya tinggi terus kok dokter. medun ya? Iya. Sama seperti dokter itu kan sudah menjudge ini paling 5 tahun selesai. Ternyata masih hidup, heran juga. Loh kok jadi urip? Loh ini gimana tuh ya Bapak Ibu? Ya senang sih Pak. Jadi mohon Ibu, pola pikir kita berubah. Ada di dalam kitab suci, Allah mengatakan wa idza maritu fa yasfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Oke. Bisa lepas kan? Nah, justru ini saya akan cerita, Bu. Ini ada spidolnya enggak ini? Ya. Jadi Ibu tolong diperhatikan. Ibu apa obat Ibu? Masih baru ya? Norpas. Ya. Minta maaf Bapak Ibu, tekanan darah itu sebetulnya konsepnya sederhana loh. Itu mengacu pada hukum Ohm. Ya, bukan Pak D, bukan Bu D, hukum Ohm. Ya, hukum Ohm. Bisa dibantu saya menulis biar agak ke tengah? Tengah ini. Angkat dulu. Nun sewu biar agak ke tengah. Matur nuwun Pak Pur. Podo-podo Slemane to nggih. Nggih. Jadi tekanan darah artinya darah itu menekan pembuluh darah. Nggih. Itu tekanan darah, dalam bahasa Inggrisnya blood pressure.
Dalam bahasa Jermannya Blutdruck. H itu ya, Blutdruck, dia tekan darah yang tinggi. Ini mengacu pada hukum Ohm law. Ya. Jadi hukum Ohm itu ilmu kelistrikan, Pak. Jadi kita dulu pernah belajar di SMA itu I kali R. I kali R. Sederhana tekan darah itu. I-nya adalah arus, R-nya adalah tahanan. Bukan tahanan KPK, bukan tahanan tahanan resistance. Sudah ya. Sekarang kita uraikan, Pak. Ya. I itu arus, I-nya itu adalah cardiac output. Berapa jumlah darah yang dipompa dalam semenit. Ini bisa kita uraikan lagi. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, istilahnya sama. Stroke volume kali heart rate. Stroke volume adalah sekali darah memompa berapa. Nah, kemudian R-nya adalah resisten, bagaimana kondisi pembuluh darah. Maka tadi Pak Pur punya argumentasi yang masuk akal. Bertambah usia itu kan pembuluh darahnya semakin kaku, sehingga perkaliannya menjadi lebih tinggi. Oke, maka mulai sekarang Bapak Ibu harus cermat mengamati tekanan darah. Tolong diperhatikan, adalah ketika Bapak Ibu melihat sejak usia 30 tahun pembuluh darah itu sudah mulai cenderung diisi oleh lemak. Selama ini Bapak Ibu Pur ini tanggap ingsasmito. Kalau istilahnya reklama itu, kau tahu apa yang ku mau. Jazakallah Pak Pur, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sejak usia 30 tahun siapapun akan mengalami penimbunan lemak di pembuluh darah. Kebanyakan ibu-ibu yang diperhatikan hanya lemak tubuh, ya. Padahal yang lebih penting adalah lemak yang ditimbun di pembuluh darah. Nah, ini kita nanti bisa lihat. Ketutup ada, Bapak Ibu? Ya? Tertutup? Cek. Ya diambil lagi aja, Bapak. Minta Pak. Ya. Sudut sana Kak. Ya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu perhatikan setelah usia 30 tahun. Sehingga Bapak Ibu aneh ketika dokter tidak pernah menunjukkan selisih tekanan darah atas dan bawah. Ketika selisih tekanan darah atas dan bawah sudah melebihi 50, berarti timbunan lemak di pembuluh darah sudah menjadikan kakunya pembuluh darah. Berarti yang disampaikan oleh Pak Pur, naik ke puncak gunung, ya, tinggi sekali. Maka Bu Indria, program kita selebihnya adalah bagaimana lemak-lemak ini bisa rontok. Bapak Ibu, apa mau kita sogok-sogok? Ya, maka tadi jawabannya ada di Pak Reki. Bagaimana olahraga yang ringan, tapi kita harus sabar. Waktunya sampai 1 jam, syukur lebih. Nah, lebih-lebih sudah pensiun, ya. Nah, jadi sekali lagi, selisih atas dan bawah dibatasi 50. Jadi kalau tadi Pak Pur di atas 140, bawahnya 70, selisihnya berapa itu? Yang atas 140, yang di bawah 70, lebih dari 50 kan?
berarti pola makan harus sudah mulai berubah. Yang tadinya digoreng jadi direbus, jadi dikukus. Ya, minta maaf loh Bapak Ibu, ini perjuangan loh ya. Ya, minta maaf loh. Karena sesuatu yang mengandung lemak itu mesti enak loh. Ya, Pak Regi sangat paham. Memang lidah tak tulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di pembuluh darah. Apa yang enak di bibir itu, ingat ini pasti akan timbun. Maka sekali lagi Bapak Ibu ketika makan jangan sekali-kali nambah. Tuh, kok enak ya? Tanduk, awas itu. Maaf loh. Saya membuat pernyataan yang tidak nyaman ini, ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, jangan ikuti hawa nafsu. Ya, Bapak Ibu, hawa nafsu ini bahaya. Sampai Tuhan mengingatkan loh dalam surat Yusuf 53, wa ma ubari'u nafsi. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan bebaskan hawa nafsu. Inna nafsal ammaratu bisu. Itu sangat merusak. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, kecuali nafsu itu sudah dijinakkan oleh rahmat. Tidak boleh nambah, Bu. Maaf ya, ini berita yang tidak menyenangkan. Ya, enak ya. Maaf loh, selama di Bali silakan. Tapi kalau pulang ke tempat masing-masing, tolong ikutin. Tinggalnya lebih luar lebih banyak. Jangan nambah. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, sinyal-sinyal itu sebenarnya ada loh. Kalau Bapak Ibu mendengarkan hati nurani, ya, begitu. Tuhan itu juga sudah mengingatkan, Anda itu sebetulnya dengar loh suara, tapi ngeyel. Ya, jadi bal insanu dia tahu betul suara hati. Baik ya. Jadi ini selama ini Bapak Ibu simpan-simpan ini, yang dilihat cuma tekan dari atas, bawah, tapi selisihnya nggak pernah dihitung. Begitu dihitung sudah lebih 50 yang modifikasi makanan. Ini Bapak ini hebat sekali. Ini apa ini Pak? Rebusan Pak. Luar biasa. Biasa keluar kalau ini. Padahal ilmunya baru datang. Luar biasa. Ini Pak. Pak Beresman, panggilannya apa? Beresman Pak, atau Silitonga kalau di Medan. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pola makan itu akan segera berubah ketika Bapak Ibu sudah menghitung selisih tekan darah atas dan bawah. Pertanyaan Ibu, tolong ya. Tolong jangan mengambil keputusan sepihak dulu. Ketika Ibu memutuskan saya berhenti minum obat, itu harus komunikasi dengan dokter terlebih dahulu. Yang jelas, ketika Ibu bisa merubah gaya hidup, tekan darah itu lama-lama bisa turun, itu obat lama-lama bisa dikurangi dosisnya. Tapi jangan Ibu mengambil keputusan sepihak, saya tidak mau minum obat. Itu nanti ada mekanisme rebound. Jadi ketika Ibu mau buka pintu, dilepas. Ini berbahaya, Bu. Jadi lagunya Kotak yang bicara, pelan-pelan saja. Tidak boleh drastis Pak, itu tidak rebound. Oke? Yang pelan-pelan mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya, nah, kita lanjutkan. Mohon izin Ibu Bapak, kita kembali ke masa lalu. Ya, the past is the key for the future. Jadi orang zaman dulu tuh banyak jalannya Pak. Ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh naik mobil selama dalam 1 minggu bersedia menyediakan waktu 150 menit. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sudah disediakan fasilitas apa kendaraan bagus. Nah ini pola makan yang sehat
Ini kan kemarin baru Idul Kurban Pak Por. Ini dagingnya sedikit saja. Ya, maka sekali lagi kita salut pada ibu-ibu yang berhasil menyimpan daging kurban sampai tahun berikutnya. Di freezer itu berarti ibu menyelamatkan keluarga dari bencana asam urat. Karena asam urat itu datangnya dari daging, Pak. Ya, dari daging. Mboten kasih tukang sayur itu. Minta maaf seperti apa itu benjol, gitu, bayam dan sebagainya. Minta maaf. Bayam itu dulu dikira yang menjadikan batu ginjal karena ada kristalnya. Ternyata secara mikroskopis memang ada kristal, tapi bukan ke ginjal. Jadi yang namanya asam urat itu dari daging. Oke ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi habis Idul Kurban kok aduh kok jadi ngotot-ngotot itu daging. Kenapa Idul Kurban hanya diselenggarakan setahun sekali, bukan setiap minggu. Setiap minggu steak aja yang sirloin. Enak di lidah sirloin, tapi ditimbun di pembuluh. Jadi inilah Bapak Ibu perlunya kita mengetahui. Ya, oke kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Buah dan sayur harus menjadi menu utama. Cuma sayang ibu-ibu kalau diminta beli buah mahal. Jadi yang keluar itu langsung mahal Bu. Padahal pesan itu kurang apa? Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya dan sayur mayur segala rupa, bercerita paman tentang berkembang dia. Tepuk tangan anak-anak. Luar biasa ya. Oke kita kan. Jadi sekarang semakin yakin Pak Darius, minum kopi 1 gelas harus diimbangi jalan kaki 1 jam semua. Dengan kopi kan. Dia ahli kopi banget, dia malah menyarankan setiap hari minum kopi. Karena beliau tidak ikut pelatih. Kita doakan semoga Tuhan mengampuni ya. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak kalau lihat istri saya apa, betul. Disiplin. Ya. Jadi saya bersyukur ya. Kebanyakan kan kalau suami milihnya guru. Karena apa? Coba diulangi. Stop ya. Kalau dokter jangan. Itu yang menyebabkan burung sulit berdiri ya. Kalau guru coba diulangi semua hal. Saya itu Pak, lucunya seperti itu.